Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kasus kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung terjun ke sebuah topik yang benar-benar lagi mendominasi headline berita di mana-mana. Kalau kamu sering buka media sosial atau nonton TV belakangan ini, pasti udah nggak asing lagi sama pusaran kasus yang lagi menjerat mantan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Kasus ini tuh berpusat pada program pengadaan laptop Chromebook buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Waktu beritanya meledak, narasinya tuh masif banget. Dan jujur aja, wajar banget kalau reaksi pertama dari banyak orang adalah langsung ngehakimin atau ngambil kesimpulan sepihak. Tapi seperti yang bakal kita lihat dari bedah dokumen persidangan dan sumber-sumber hari ini, kasus hukum dengan skala raksasa kayak gini ternyata punya lapisan yang jauh lebih rumit, lebih dalam, dan penuh kejanggalan dibandingin sekedar apa yang kita baca di judul berita. Kita bakal bener-bener ngupas fakta aktual di meja hijau, terus kita sandingin sama tuduhan awalnya, supaya kita semua dapat gambaran yang utuh. Kita mulai dari bagian pertama, tuntutan berat kasus Chromebook. Poin krusial pertama yang langsung ngebakar perhatian publik adalah angka ini, 18 tahun. Coba, mari kita resapi angka itu bentar. Jaksa penuntut umum nuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Kalau kita letakkan ini di konteks yang lebih luas, banyak pengamat nyadar kalau tuntutan ini bahkan jauh lebih berat dibandingkan hukuman buat banyak koruptor kelas kakap atau kasus kriminal berat lain yang udah jelas-jelas ngerugi negara besar-besaran. Angka 18 tahun ini bukan sekedar hukuman standar loh, ini tuh kayak sebuah shock terapi, sebuah tuntutan yang kayaknya sengaja dirancang buat ngasih efek kejut maksimal, baik ke publik maupun ke terdakwanya sendiri. Angka yang langsung bikin kita mikir kalau ada sebuah kejahatan luar biasa fatal yang udah terjadi. Dan seakan ancaman 18 tahun penjara itu belum cukup bikin jantungan, pihak kejaksaan juga ngejatohin tuntutan denda sebesar 5,6 triliun rupiah. Iya, kamu nggak salah dengar. Triliun, pakai huruf T. Ribuan miliar. Angka yang super fantastis ini ngegambarin dengan jelas seberapa raksasa skala penalti hukum yang lagi ngebayangin sang mantan menteri. Pas dengar angka triliunan gini, insting pertama kita pasti langsung mikir, wah, kalau dendanya segede ini, korupsinya pasti parah banget, dan uang negara yang dikeruk pastilah gila-gilaan. Masuk akal banget kalau awalnya kita bereaksi kayak gitu. Tapi dari sinilah rasa penasaran kita justru harusnya muncul. Gimana ceritanya sebuah kebijakan digitalisasi sekolah yang niat awalnya buat majuin pendidikan, kok malah berujung pada ancaman denda ribuan triliun dan kurungan belasan tahun? Lanjut ke bagian 2. Dugaan konflik kepentingan. Jadi gini, kita harus narik mundur lini masanya dulu buat paham dari mana asal-muasal tuduhan ini. Karena jaksa tuh nggak cuma nuduh, ada uang tunai yang dicuri. Tapi mereka ngebangun sebuah teori soal konflik kepentingan yang sistematis. Ceritanya berawal bertahun-tahun lalu, pas Nadiem ngebangun Gojek dari nol. Seiring berjalannya waktu, raksasa teknologi Google masuk jadi salah satu investor utamanya. Ini sebenarnya fakta bisnis biasa kan? Tapi, waktu berlalu, dan Nadiem diangkat jadi Menteri Pendidikan. Di titik inilah, jaksa menarik garis merah yang tegas. Sebagai menteri, beliau bikin kebijakan digitalisasi sekolah yang spesifikasinya wajibin pakai Chrome OS, alias sistem operasinya Google yang ada di Chromebook. Dari situ, jaksa menduga kalau Nadiem memandatkan Chromebook dalam jumlah masif semata-mata karena Google pernah invest di perusahaannya dulu. Inilah fondasi dari seluruh bangunan tuduhan korupsi dan konflik kepentingan tersebut. Masuk ke bagian 3. Kejanggalan bukti di pengadilan. Tapi tunggu dulu. Apa realitas di sidangnya beneran sesederhana teori jaksa tadi? Setelah publik mulai ngikutin kasus ini lebih dalam, merhatiin dokumen, dan dengerin jalannya sidang, sumber-sumber melaporkan adanya kejanggalan yang luar biasa gede. Narasi di ruang sidang tuh seolah nyimpang jauh dari tuduhan awal. Sentimen ini cepat banget nyebar, salah satunya disuarain sama figur publik Jerome Pauline lewat videonya yang langsung viral. Dia nyorotin fenomena janggal ini dengan bilang, semua bukti di persidangan gak dianggap, gak bisa nemuin kesalahan tapi tetap dihukum. Kutipan ini tuh bener-bener ngerangkum rasa frustrasi banyak orang pas ngelihat bukti-bukti nyata yang ngebela Nadiem, baik itu dokumen, kesaksian, atau data finansial, seolah-olah sama sekali gak digubris dalam proses peradilan itu. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin satu kontras yang paling mencolok dan jadi inti perdebatan kasus ini. Di satu sisi, kita disodorin tuduhan jaksa yang luar biasa menggelegar soal konflik kepentingan dan korupsi masif. Tapi di sisi lain, kalau kita benar-benar ngebedah fakta persidangan, situasinya berbalik 180 derajat. Berdasarkan data penelusuran finansial dari PPATK yang dihadirkan di sidang, faktanya sama sekali nggak ada bukti aliran dana sepeser pun yang masuk ke rekening pribadi Nadiem atau keluarganya. 0. Padahal kan logika paling dasar dari korupsi itu ya nyari untung lewat aliran dana gelap.
Fakta bahwa nggak ada uang yang mengalir, ini bukan opini atau pembelaan kosong loh. Ini fakta absolut yang sah tercatat di persidangan. Ini benar-benar sebuah anomali besar antara beratnya tuduhan dan kosongnya bukti material korupsi. Sekarang kita bahas bagian 4, kesaksian petinggi Google. Dan seakan ketiadaan bukti aliran dana itu belum cukup bikin rumit, dinamika persidangannya makin bikin geleng-geleng kepala, terutama soal pihak Google sendiri. Karena Chromebook itu buatan Google, wajar dong kalau eksekutif mereka dimintai keterangan. Awalnya, 3 petinggi Google proaktif dan bersedia hadir jadi saksi buat ngejelasin proses bisnisnya. Tapi mengejutkannya, jaksa penuntut umum justru sempat nolak kesaksian mereka. Ini kan bikin kita nanya-nanya, kenapa jaksa menolak dengar kesaksian dari pihak yang produknya lagi dituduh jadi akar masalah? Untungnya, di tahap akhir persidangan, majelis hakim ngizinin mereka buat tetap bersaksi. Hasilnya sangat krusial. Di bawah sumpah, para petinggi Google ini ngasih klarifikasi yang tegas dan detail banget kalau proses pengadaan itu berjalan profesional. Nggak ada praktek korupsi, penyuapan, atau permainan kotor sama sekali. Kesaksian ini secara efektif ngebongkar teori konspirasi awal tadi. Terakhir, bagian 5, kesimpulan dan pendapat publik. Dari semua informasi yang udah kita bedah bareng hari ini, kelihatan jelas ada 2 sisi koin yang harus jadi catatan kritis kita. Di satu kutub, ada tuntutan rekor bersejarah berupa 18 tahun penjara dan denda 5,6 triliun rupiah yang bisa ngancurin hidup seseorang. Tapi di kutub yang lain, tuntutan raksasa itu ternyata berdiri di atas fakta persidangan yang nunjukin aliran dana sepenuhnya nihil, ditambah klarifikasi langsung dari pihak Google yang ngebantah adanya permainan kotor. Ini tuh benar-benar maksa kita semua buat mikir lebih kritis. Di era di mana sensasi seringkali ngalahin substansi, kasus ini jadi pengingat keras. Kita nggak boleh cuma nelan mentah-mentah judul berita yang provokatif, tapi kita harus mau ngelihat apa yang sebenarnya tergelar jelas di atas meja pengadilan. Pada akhirnya nih, setelah kita telusuri secara utuh lini masa tuduhannya, dengerin drama soal saksi Google, sampai ngeliat fakta keras soal nggak adanya aliran dana, pertanyaannya tentu saya balikin lagi ke kalian. Sesuai sama pertanyaan menggelitik dari sumber materi kita, kalau menurut kamu gimana? Apa ini murni sebuah pelanggaran kebijakan yang sah disebut korupsi? Atau jangan-jangan ada kejanggalan hukum yang serius banget dan perlu dipertanyakan lebih lanjut? Coba deh timbang-timbang sendiri semua bukti yang udah kita bedah hari ini. Terus, silakan bagikan perspektif dan analisis kamu di kolom komentar ya. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang mendalam ini, dan sampai jumpa di pembahasan kasus menarik kita berikutnya.